Nasib naas dialami PAG yang dibunuh sang pacar dalam kondisi hamil. Pada Rabu 12 Juli 2023, warga di Jalan Cemara 4, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita hamil di dalam rumah kontrakan. Penemuan tersebut bermula dari kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Saat ditemukan, korban berada di bawah meja dapur dengan kondisi yang sudah mulai membusuk dan ditumpuk pakaian bekas. Dijelasin katanya bau seperti kayak bau bangke. Bau bangke. Terus pas dilihat? Ya sempet orang itu pada ngeliat, cuma saya nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh buka pintu. Oke, terus? Terus ya pas ada petugas baru dibuka, kelihatan itu katanya. Ada mayat ya? PAG diketahui baru 2 pekan menempati kontrakan bersama seorang laki-laki yang diakui sebagai suaminya. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menggali keterangan dari beberapa saksi. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Tak lama berselang, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus tersebut dengan menangkap pelaku pembunuhan, yakni Hermawadi Sitohang yang tak lain merupakan kekasih korban. Hermawadi tega menghabisi nyawa kekasihnya dengan cara dicekik lantaran tersulut emosi saat cekcok yang menuntut dirinya untuk bertanggung jawab atas kehamilan korban. Yang bersangkutan merasa kesal. Pertama, memang sudah diketahui adanya kehamilan yang terjadi pada korban, jadi si perempuan sempat meminta untuk pertanggungjawaban, tetapi pelaku sendiri masih belum siap untuk bertanggung jawab. Jasad seorang gadis ditemukan di sebuah kebun durian di Kampung Puteran Kaler, Desa Puteran, Pagar Ageng, Tasikmalaya, Jawa Barat 29 November lalu. Jasad tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan seorang warga saat sedang mencari rongsokan di sekitar kebun durian. Korban ditemukan dalam kondisi telungkup dengan kepala bersimbah darah. Ya kaget. Langsung kemana tadi laporan? Langsung laporan, saya pulang sambil cari rongsok tapi menemuin karung kan. Nah udah itu ketemu Pak Anang langsung bilang, "Mang, saya lihat kayak boneka tapi di atasnya di depan saya teh ada darah." Saya langsung soak, saya langsung kabur. Usai mendapat laporan warga, Polsek Pagar Ageng dan tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk menjalani otopsi. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap identitas korban dan menangkap pelaku. Pelaku pembunuhan tak lain adalah Herdis Permana, 20 tahun, yang merupakan kekasih korban. Sementara korban bernama Wiwin Witansi, 19 tahun, warga Dusun Tenjolaya, Desa Sindang Herang, Panumbangan, Tasikmalaya. Asmara keduanya yang telah terjalin selama 4 tahun berakhir tragis. Herdis tega membunuh kekasihnya lantaran enggan bertanggung jawab atas kehamilan korban. Mau digugurin, cuman gak kelihatan hasil digugurinya, jadi dibunuh. Untuk keluarga korban, mungkin ini kehilapan saya sebagai manusia dan juga kesalahan saya sebagai seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki untuk kepada seorang perempuan yang seharusnya jika saya berani melakukan, saya harus siap bertanggung jawab. Tapi ini saya malah sebaliknya, saya berani melakukan tapi saya malah merenggut nyawa anak dari keluarga korban. Hasil pemeriksaan mengungkap, Herdis telah merencanakan menghabisi nyawa Wiwin di malam sebelum kejadian. Di mana luka-luka yang berhasil diidentifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, ada beberapa luka robek, baik itu di pundak, kemudian di bawah telinga, termasuk di leher bagian kanan, termasuk juga beberapa luka lebam di bagian punggungnya,
serta kemudian ada luka lecet di bagian leher. Herdis Permana telah merencanakan untuk menghabisi nyawa Wiwin usai mengetahui sang pacar Wiwin telat menstruasi 2 bulan. Pada Rabu 29 November 2023, keduanya bertemu di kampus tempat Herdis kuliah. Herdis kemudian membawa Wiwin pergi ke sebuah kebun durian di Desa Puteran, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya menggunakan sepeda motor. Setibanya di lokasi, Herdis dan korban terlibat cekcok. Herdis kemudian memukul kepala korban sebanyak 2 kali. Kondisi lokasi yang miring membuat Wiwin terjatuh. Bukannya menolong sang pacar, Herdi justru memukul Wiwin menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam tas. Herdis memukul pundak Wiwin sebanyak 2 kali dan kepala Wiwin 3 kali. Melihat Wiwin masih bergerak, Herdis kemudian mengeluarkan pisau dari tasnya dan menusuk rusuk dan leher Wiwin. Mengetahui Wiwin tak lagi bergerak, Herdis pun pergi meninggalkannya. Kini tersangka ditahan di sel tahanan Mapolres Tasikmalaya Kota untuk proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun. Berdasarkan aduan yang diterima oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan di ranah personal masih mendominasi, yakni mencapai 2.098 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan oleh mantan pacar yang paling banyak terjadi, yakni 713 kasus. Kasus terbesar lainnya di ranah personal adalah kekerasan terhadap istri dengan jumlah 622 kasus. Selanjutnya, kekerasan dalam pacaran sebanyak 422 kasus. Sementara kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 140 kasus. Lalu KDRT lain seperti kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak, adik ipar atau kerabat lain sebesar 111 kasus. Terakhir, kekerasan oleh mantan suami tercatat sebanyak 90 kasus. Menurut psikolog Cassandra, untuk mencegah adanya kekerasan dalam sebuah hubungan, antisipasi sudah harus dilakukan sejak dalam memilih pasangan. Alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baik jangan masuk ke dalam sebuah hubungan yang toksik, ya, untuk punya komitmen dan hubungan dengan lawan jenis itu harus betul-betul dilihat. Ya, itu yang kalau orang Jawa dulu bilang bibit bebet bobot gitu ya. Untuk menikah perlu bibit bebet bobot. Nah, sekarang untuk pacaran pun seseorang harus betul-betul melihat bagaimana karakter seseorang, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana perilakunya, tindak tanduknya, sikapnya, karena itu yang bisa membuktikan atau memastikan bagaimana tindakan dan perilaku mereka di dalam sebuah hubungan. Maraknya kasus pembunuhan berencana oleh pacar maupun mantan pacar merupakan potret buruk dari ketidakamanan perempuan dalam sebuah relasi intim. Apapun alasannya merenggut nyawa orang lain tidak dapat dibenarkan. Terlebih jika dilakukan oleh orang terkasih karena tidak ada asmara yang seharga nyawa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.